Halo semuanya, welcome back to podcast Ultra Unbox. Podcast dari Ultra Voucher yang akan mengajak kalian untuk lebih dekat dengan cerita, proses, dan insight dari berbagai profesi dan industri. Jadi di episode 2 kali ini kita akan ngobrolin topik yang cukup dekat dengan dunia investasi, yaitu pasar saham. Karena kita mau bahas lebih jauh mengenai dunia investasi, pasar saham, bagaimana investasi itu bekerja, dan apa aja sih instrumen-instrumen investasi. Kita kali ini kedatangan salah satu narasumber yang yang cukup ahli lah dalam bidang investasi, yaitu Mas Bayu. Halo Halo Regina. Mas. Terima kasih ya Mas udah hadir di podcast Ultra Unbox kali ini. Perasaannya gimana Mas? Senang sih karena ini kan episode yang kedua ya. Iya, Kayak betul. udah langsung bahas pasar saham aja gitu. Jadi kayak ya excited juga sih. Eh, jadi hari ini sebenarnya berbeda dengan Hmm, topik sebelumnya. Kita mau ngebahas, aku kan sebenarnya masih pemula nih hmm. tentang dunia investasi, saham dan sebagainya. Nah, mau ngobrol nih sama Mas Bayu tentang apalah itu saham dan instrumen-instrumennya. Oke. Mungkin boleh perkenalan dulu nggak sama teman-teman Ultranians, Mas Bayu? Itu siapa, bekerja sebagai apa di Ultra Voucher, dan awalnya boleh ceritain nggak gimana Mas Bayu itu cemplung lah ke dunia saham gitu. Oke. Hai teman-teman Ultranians. Kenalin aku Bayu Santoso, Investor Relations Analyst di PT Trimegah Karya Pratama Tbk atau Ultra Voucher, kodenya di IDX UVCR. Tadi apa ya backgroundnya ya? Ya, Kenapa nyemplung? Eh jadi awalnya itu ini ya, seringnya sih dimulai dari hal yang personal gitu. oke. Kalau dulu saya awalnya nggak langsung ke saham, jadi memang awalnya secara ini sih lebih ke personal finance dulu. Awalnya itu emang mungkin ini ya disclaimer ya, karena ada background CFP juga, Certified Financial Planner. Jadi Oke. mungkin nanti kita ke depan akan apa ya, akan nggak cuma ngomongin soal saham sebagai investment, tapi sebagai satu bagian dari the whole financial planning process gitu. Hmm, Nah, kalau balik lagi ke yang tadi nyambung nih gitu kan. Awalnya tuh emang nggak di saham, tapi ada apa ya? Ada kesadaran lah buat lebih bertanggung jawab terhadap dengan kondisi kondisi keuangan. keuangan, Betul. oke. Awalnya tuh nyatet ini ya apa cash flow gitulah, Hmm. pengeluaran terutama ya kayak gitu kan. Terus dari situ mulai masuknya awal di invest reksadana. Oh, Reksadana cuma waktu itu saya ini ya, saya rasa-rasa kok agak ribet ya karena belinya harus ke cabang bank misalnya kayak gitu kan. Terus ya karena investasi reksadana itu juga ada analisisnya gitu. Saya ngeliat-ngeliat kok kayaknya apa sih isi kan misalnya reksadana saham, hmm, ya itu kan isinya juga saham-saham perusahaan kan yang di bursa betul gitu. betul. Kalau saya lihat antara reksadana A, B, C mirip-mirip isinya itu aja gitu kan. Kalau kayak gini sih saya juga bisa apa ya bikin portofolio sendiri, benar saya bisa invest sendiri Mulai gitu. dari Mulai dari situlah, situ baru Mas mulai Bayu. analisis awal-awalnya kayak gitu. Terus eh, dari situ mulai analisis apa ya sektor gitu kan saham akhirnya malah jadi kecemplung memulai karirnya sebagai investment analis Hmm. di ini ya di perusahaan sekuritas ya udah habis itu sekarang switch role jadi IR kayak gitu itu Wah, mungkin gambaran singkatnya sih. tapi awal-awal Hmm. berarti Mas Bayu emang eh, belajar dulu Hmm. karena kesadaran mau mempelajari tentang cash flow keuangan, terus Mas Bayu itu tiba-tiba bisa ngebaca lah patternnya seperti apa, terus buat portofolio sendiri. Setelah itu mulai nyemplung lah jadi investor relation analyst, gitu ya Mas? Ya sebenarnya kalau dari background sih emang cukup related dengan pasar modal gitu kan, Mm-mm. pasar saham. Cuma jujur waktu itu emang nggak kebayang, nggak kepikiran akan ke pasar modal dan lebih tepatnya jadi investment analis kayak gitu. Ya Hmm. udah, tadi dia ngalir dari satu step ke yang Nah, berikutnya, ke yang berikutnya, oke, kayak tapi gitu. Mas sebenarnya kan aku masih Hmm, pemula banget lah, masih awam. Aku masih banyak eh, belajar lah hmm, kayak pasar saham, pasar modal. Nah, untuk aku yang pemula, terus misalkan aku mau belajar nih, hmm. mau terjun ke dunia investasi, boleh dijelasin nggak sih Mas secara definisi, terus instrumennya apa saja, faktornya apa aja tentang pasar saham itu secara general?
kayak gitu. Biar Oke. teman-teman Ultranian nih juga tahu nih saham apa aja, instrumennya apa aja, terus bedanya apa sih sama deposito, sama Hmm, tabungan, sama oke. reksadana gitu. Boleh dijelasin nggak Mas? Oke, banyak Gitu. ini. Banyak ya. Gak apa-apa Gak Mas, apa. sedikit aja. Kalau mau di simplify ya, Yes, misalnya kita boleh. ke saham dulu. Saham itu tadi Oke, sebenarnya sesederhana apa ya, penyertaan modal. Jadi kita itu punya kepemilikan, bagian kepemilikan di sebuah perusahaan gitu ya. perusahaan. Eh, pasar modal ya tadi. Iya, Sebenarnya kalau dilihat sih sebenarnya pasar modal itu ya bagian dari kalau kita lihat ini ya gambaran atau struktur besarnya. Kan ada apa ya di perekonomian secara luas kan ada macam-macam industri ya. Salah mm, satunya kan misalnya industri jasa keuangan. Nah, di jasa keuangan tuh juga ada apa ya sub-subnya lah ibaratnya ada perbankan, ada pasar modal, asuransi, apa dana pensiun atau pembiayaan atau leasing gitu kan macam-macam. Nah, pasar modal itu jadi salah satunya gitu. oke. Kalau kita lihat apa ya mungkin gambaran besarnya sebenarnya industri keuangan itu secara secara umum ya atau inilah pasar modal lah ya. Sebenarnya nggak cuma pasar modal tadi ya, industri jasa keuangan itu tempat bertemunya antara dua pihak. Satu yang Terus, butuh dana, iya, si kedua ya, perusahaan biasanya. ya bisa perusahaan, bisa pemerintah. Pemerintah juga misalnya ngeluarin ini kan obligasi atau surat utang gitu. Tempat bertemunya tadi ya dua pihak ya satu yang butuh pendanaan dan satu yang punya Berin, kelebihan pendanaan. oke. Jadi yang satu butuh dana nih buat apalah misal perusahaan buat apa ya ekspansi gitu kan misalnya. Tapi kurang dana nih, cari dari mana? Nah, bisa fundraisingnya dari pasar modal misalnya. Kita sebagai investor, misalnya melihat potensi di perusahaan itu atau di sektornya, kita ada kelebihan dana yang bisa diinvestasikan, kita beli sahamnya. Hmm, Ya udah kita jadi ikut menjadi bagian atau bagian dari pemilik dari perusahaan, pemilik ya dari perusahaan. harapannya kan nanti kalau perusahaannya tadi ekspansi, tumbuh, valuasinya atau nilainya akan naik, harga sahamnya naik, kita juga ikut tumbuh nilai kekayaannya gitu kan. Dapat gain lah Ya dari betul, gain. investasi tersebut Iya, nah gitu mungkin ya. nah tadi nyambung tuh misalnya Oke, kalau misalnya Rere invest ya. dapat apa gitu kan? Ya tadi bener satu dapat gain namanya capital gain. Misal beli Capital saham. gain itu berarti apa Mas? Ya, Dijelasin. misal beli saham A di harga 1.000. Oke. Terus berapa waktu kemudian misal setahun atau berapa waktu kemudian ternyata harganya naik gitu kan jadi 1.500. Jadi kamu jual, Oh, tadi kan ada selisih harga kan? Itu ya. kamu dapat capital gain. Berarti itu gain yang didapatkan dari hasil investasi kita ke Ya, eh, perusahaan itulah ya, baru saya gitu. itu baru satu. Baru Ada satu satu. lagi. Apa? Ada passive income-nya yaitu dari dividen. Oke, Jadi pembagian misal perusahaan dividen. tadi yaitu bertumbuh, dia kan menghasilkan penjualan, ada Mm-mm. laba bersih. Nah, itu investor tuh bisa punya hak. Ini hak ya, bukan kewajiban. Jadi perusahaannya misal tadi membukukan laba bersih, Mm-mm. terus diputuskan sama manajemennya untuk sebagian atau seluruh laba bersihnya itu dibagikan ke pemegang saham, jadi dividen tadi. Nah, kita sebagai pemegang saham Wow. bisa dapat passive income gitu. Wah, Jadi ada dua sumber tadi ya, capital gain dan capital gain dan dividen. dividen. Tapi Itu menarik ya. kalau kerugiannya, Mas, itu ada juga nggak sih risknya dari Pasti. proses investasi? Boleh dijelasin juga nggak? Tadi ada capital gain, Ah, potensi ah, capital gain. ya, Sebaliknya juga bisa ada potensi capital loss. loss. Iya, Oke. kalau ternyata harga sahamnya tadi ya alih-alih naik, kita harapannya kan naik kan. Mm-mm. Ternyata turun ya karena berbagai faktor ya. Ya entah itu faktor di dalam perusahaannya atau di luar perusahaannya kan. Ternyata malah turun dan kita jual. Sebenarnya sih kalau nggak kita jual, ya itu kita namanya floating loss ya. Apa Jadi itu floating loss? jadi cuma lossnya itu on paper doang. Kita belum merealisasikan karena nggak kita jual. Oh, oke oke Nggak apa-apa oke. sebenarnya Kebayang sih. kebayang Cuma kebayang. nggak tahu ya orang juga apa ya mungkin kesabarannya psikologinya beda-beda kan. Sebenarnya sih kalau nggak direalisasikan ya nggak jadi loss yang beneran gitu loh. Tapi Asalkan masih yakin oh, ya dengan prospeknya misalnya kayak gitu. tapi pas awal-awal Mas Bayu belajar mengenai investasi, Iya. itu kan pastinya kan tadi berbagai terms itu kan nggak mungkin tiba-tiba Iya. Mas Bayu tahu kan. Nah itu awalnya step pertamanya tuh gimana sih Mas? Mau mau kalau misalkan nih aku mau coba belajar mengenai investasi gitu. Iya. Em, apa the first step yang harus dilakukan? Apakah itu harus mengumpulkan modalnya atau belajar atau mengumpulkan knowledge-nya dulu mengenai dunia saham gitu atau platformnya dulu kita pelajarin atau gimana sih Mas first step-nya Hmm. atau mungkin dari pengalaman Mas Bayu
Itu Oke. pas Mas Bayu mau investasi, Mas Bayu ngapain gitu? Eh, ini balik ke yang tadi ya di awal sempat kita singgung Boleh soal kita, sebenarnya investasi itu kan satu bagian dari ini ya idealnya kan apa ya the whole financial planning proses kan. iya, Ini idealnya ya nggak semua orang pasti ideal gitu kan iya, caranya gitu. Ya kalau idealnya pertama tuh pasti ada siapin dulu punya apa ya dana darurat gitulah. Jadi oke. secara apa ya ya memang hidup itu Dana banyak darurat, ketidakpastian kan. mm-mm. Siapin dulu punya dana darurat. Minimal eh, berapa bulan Iya, dari setahun iya kayak lah gitu. atau berapa tahun atau 3 bulan cukup dana darurat itu. Betul, kalau memang ada, kalau dari standarnya financial planning itu biasanya per individu ya. Per individu itu 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Oke, Jadi misal pengeluaran Rere berapa sebulan misalkan pengeluaran aku sebulan 10 10 juta juta, berarti gitu, minimal dana darurat kamu 30 30 atau juta. sampai 60 kayak gitu Oke, kan. Pertama punya itu dulu, oke. terus setelah itu lebih ideal lagi kamu punya perlindungan dulu, proteksi. Dana berarti pertama emergency fund, kedua dana proteksi. Iya, Itu berapa proteksi itu persen? maksudnya kamu punya asuransi. Oh, oke. Ya supaya prudent yang pertama itu kamu dari segi risk manajemennya dulu Mm. udah punya Harus asuransi. secure dulu ya. Iya, karena sebenarnya kan kalau ini masuk juga lah sambil masuk ke investment ya. Investment itu kan ibaratnya seperti apa ya, kendaraan lah misalnya. Kendaraan kamu misal dari titik A mau ke titik B. Ya, Atau realnya apa deh? Misal kamu pernah traveling kemana gitu. pernah Ke mana? Misal ke ke Bali ya. Jogja, Jogja. misalkan. Oke, ke Jogja ya. Ya, Misal ke Jogja, kamu dari Jakarta kan itu pilihan transportnya macam-macam kan. Kamu bisa naik pesawat, kamu bisa naik kereta, kamu bisa naik bus, naik hmm. mobil pribadi, naik motor, bisa naik sepeda kalau bisa jalan kaki misalnya kayak gitu ya. Ini semua instrumen punya karakternya masing-masing, punya risiko masing-masing kan. Kayak kamu naik pesawat cepat, tapi mungkin ya biaya lebih tinggi atau ada orang yang mungkin takut ketinggian, takut terbang, risikonya mikirnya gede Oh, kan. iya betul. Atau sebaliknya kamu mau yang aman, yang tapi Naik kereta, naik kereta, kereta tapi lumayan lama. cepet. Kereta ya lumayan lah, tengah-tengah lah ya. Atau misalnya mau yang paling aman, yang slow ya, misal apa punya kendaraan sendiri atau apalah. Masing-masing beda kendaraan, beda karakteristiknya. Tinggal kamu sesuaikan dengan ini aja, Dengan backgroundmu. Kamu mau ke Jogjanya itu kamu mau ngejar waktu yang cepat, misalnya bisa naik pesawat. Kalau kamu mau cari nyaman, bisa naik kereta. Kalau kamu mau cari fleksibilitas, kamu bisa bawa mobil pribadi misalnya. Nah, investasi itu mirip kayak gitu. Jadi, eh, tadi kan yang pertama udah punya bantalannya dulu tuh, emergency emergency fund. fund, Kedua, kamu dana punya proteksi, proteksinya dulu. terus Ini ibaratnya kendaraan untuk kamu mencapai tujuanmu apa? Tujuan jangka panjang kan ya pasar modal tuh idealnya buat dana, jangka panjang. Misalnya, misalkan aku mau investasi tujuannya untuk dana pensiun betul, misalnya gitu. pensiun panjang kan. Misal Ya, sekarang usia masih di berapa 20-an gitu kan. ya. Pensiunnya masih 30 tahun lagi gitu kan. Mm. Nah, itu bisa cukup ideal misalnya salah satu kendaraannya yang dipilih adalah saham karena dia instrumen yang Oke. sifatnya kan ada ini ya kalau investasi itu kita ada tujuannya harus satu, kedua ada aset kelasnya tadi yaitu kendaraannya tadi kan mau pakai saham atau mau pakai apa yang lain instrumennya. Ketiga kamu ada horizon waktunya, time horizonnya. Jangka Maksudnya pe gimana tuh, Mas? jangka pendek, menengah atau panjang. Oh, kalau Karena jangka pendek maksudnya gimana? Kalau hmm, jangka panjang tuh gimana? karena eh, dalam investasi ya terutama faktor waktu itu kunci gitu. Waktu adalah kunci ibaratnya kan. eh Kalau kamu masing-masing instrumen tadi kan punya karakteristik yang berbeda ya, Mm-mm. punya risikonya masing-masing. Resiko ada yang Betul, high risk. Apa tuh betul. bahasanya Nah, biasa high risk? jargonnya betul. Gimana sih High risk, high nyebutnya? return. Ya, high Betul. risk, high return. Jadi kalau kamu Sorry. apa ya ekspektasinya return makin tinggi, ya kamu mesti siap menanggung risiko yang lebih besar kayak gitu kan. Ya, Nah, biasanya risiko itu juga dia sejalan dengan time horizonnya. Karena kalau makin panjang waktu ke depan, kan ketidakpastiannya makin besar juga kan. makin tinggi. Orang akan mengharapkan imbal hasil yang lebih besar juga untuk mengkompensate tadi si ketidakpastian itu. Hmm. Kayak gitu. Makanya kalau untuk yang jangka pendek biasanya dia menawarkan imbal hasil yang kecil tapi juga ya relatif Modalnya aman. biasanya kalau yang jangka pendek itu modalnya besar atau kecil, Mas? Enggak terlalu bergantung ini sih sama jangka waktunya. Ya maksudnya kamu saham nih, Mm-mm. instrumen jangka panjang. Kamu bisa aja modal
Jadi modalnya itu nggak bergantung sama time horizon atau tadi. Timeline kita berapa lama mau investasi gitu ya. Ya, kayak misalnya, ya itu sih ini sih. Kalau tadi modal ya berarti Mm-mm. disesuaikan dengan tujuan tadi, tujuan keuangannya. Tapi kalau misalnya soal saham ya, kamu bisa beli saham dengan modal berapa ya? 5.000 rupiah, 10.000 rupiah juga bisa. Sebenarnya bisa, Ya tergantung ini kan harga sahamnya gitu. iya. Apalagi sekarang memang di bursa kita kan sejak 2000 berapa ya? Mungkin sekitar 10 tahun terakhir memang kayak seolah-olah tuh lagi bursa juga lagi mendorong untuk apa ya, demokratisasi pasar modal lah ibaratnya. Jadi kampanyenya adalah yuk nabung saham. Semua orang tuh bisa invest. Hmm, Nggak peduli latar belakangnya apa, modalnya berapa? modalnya berapa, kayak gitu. Apa kamu ya dari background apa, itu semua didorong untuk bisa. Makanya dulu kan, nah ini mungkin masuk ke ini ya, ke teknisnya kalau transaksi saham ya. Kan Iya, ada satuannya per lot kan perlu ya. namanya. Satu lot itu sekarang udah di 100 lembar. Satu lot saham 100 lembar berarti saham. 100 lembar saham. Betul. Nah, itu kalau rupiahnya Tergantung harganya. berapa? Hah? Tergantung Tergantung harganya. harganya. Makanya Ya. jadi ini flashback sebelum tadi yang saya bilang kampanye Yuk Nabung Saham itu dari bursa. Dulu itu memang ada apa ya, kepercayaan atau mitos mungkin, ya bukan mitos ya, ya kepercayaan lah, anggapan lah ya, anggapan, Prinsip, enggak anggapan, anggapan. anggapan di Sumpah. masyarakat kalau investasi saham itu cuma buat orang kaya kayak gitu, butuh modal Itu besar. miskonsepsi mereka lah ya. Dulu mungkin seperti itu. Nah, makanya ada gerakan tadi yang Yuk Nabung Saham itu, ya tadi supaya semua orang tuh nggak peduli dia latar belakangnya gimana, kalau bisa invest gitu kan. Makanya Hmm. tadi dikecilin tuh dari awal satu lot 500 lembar jadi 100 lembar. Kan kebayang kan kalau 500 lembar berarti dengan harga yang sama pun berarti yang harus dibayar lebih mahal kan? Yes. Kebayang ya? Iya. Makanya sekarang jadi 100 lembar, misalnya harga sahamnya 100 rupiah gitu per lembar. Tadi satu lotnya 100, berapa cuma? 10.000. 10.000. Cuma Iya. butuh 10.000. Berarti Kalau makin butuh 10 lot, ini ya, kayak makin apa? general lah ya. Iya, makanya sebenarnya bisa dengan modal yang terjangkau itu kayak gitu. Kalau ngomongin modal Wow, luar kayak gitu. biasa. Nah, jadi sebenarnya aku Nah, masih udah mulai kebayang sih, hmm, tapi kalau boleh tahu, tadi kan Mas Bayu udah ngejelasin nih soal oh, instrumennya apa aja. hmm, Nah, terus fondasi awalnya tuh sebenarnya apa aja sih yang harus kita hmm, perhatikan sebelum kita mau coba mulai untuk berinvestasi lah di pasar modal kayak gitu. Nah, tapi terus bahas juga tadi tentang miskonsepsi kalau orang yang yang berinvestasi dulunya biasanya stigmanya itu harus orang yang modalnya tinggi, yang orang kaya. Tapi sekarang dari bursa efek ya Mas, hmm. udah mulai spreading awareness lah kalau kita tuh maksudnya ya kita harus menabung lah gitu. Salah satunya dengan berinvestasi saham gitu. Nah, mungkin ini nyambung sih Mas ke pertanyaan aku selanjutnya. Ya, Tadi kan Mas Bayu kan bahas soal kayak anggapan-anggapannya gitu. Nah, betul. sebenarnya aku juga sering banyak dengar-dengar sih Mas, ada miskonsepsi atau anggapan kalau pasar saham tuh kayak katanya tuh kayak judi gitu. Oh Nah, iya. itu menurut Mas Bayu tuh kenapa orang bisa mikir kayak gitu dan menurut Mas Bayu apa terhadap tanggapan tersebut? Sebenarnya judi atau enggak itu bukan apa ya, bukan bergantung sama instrumennya apa, tapi Mm-mm. ke perilaku orangnya sih, niatnya atau Iya, mentalitasnya. benar Jangankan, sih. ya kan ya, jangankan di saham, ayam aja bisa dijadiin judi kan, Iya, judi iya. sabung ayam atau apa. Makanya apa ya, saham itu mungkin analoginya kayak gini ya, kayak apa ya, pisau. Pisau bisa dipakai buat masak misalnya, buat ngupas buah atau buat apa kan. Tapi bisa juga di sisi yang lain misalnya dipakai buat melukain orang atau buat apa kan. Jadi Jadi bukan salah di tujuannya yang pisaunya, penting ya lebih ke pelakunya kan, iya ya. ke orangnya, kayak mentality ya, di dalam konteks investasi saham itu ya mentality orangnya, niatnya. Tapi kenapa sih Mas bisa sampai ada orang yang bilang oh saham tuh kayak judi atau apa ngelihat karena banyak yang ngelihat apa ya udah banyak financial planner yang influencer yang berkedok financial planner yang mulai spreading awareness dan buat konten Oke, tentang
saham juga, terus dia juga ngasih apa ya, proof kalau kalau saham tuh ini loh high return loh gitu, tapi dia nggak ngasih tahu prosesnya tuh sekompleks apa kayak gitu. Kenapa sih sampai bisa kayak segitunya fenomenanya kayak gitu? Karena aku sebagai yang Ya. Gen Z dan aku juga cukup aware gitu di sosial media udah banyak banget loh gitu yang mungkin pekerjaannya sama seperti Mas Bayu, dia juga berawal dari financial planner, dia juga investor relations juga, tapi dia apa ya nge-brandingin main sahamnya tuh dengan cara yang salah kayak gitu. Oke. Oke. Gitu Jadi sih. memang tadi ya sejalan dengan memang tadi pasar modalnya di kayak saya nyebutnya didemokratisasi lah ya. Jadi Mm-mm. dibuka seluas-luasnya nih memang. Iya, Dibuka expand seluas-luasnya, lah ya. ya semua orang bisa dan dari situ juga industrinya terus berkembang kan. Pemainnya atau misalnya pemain dalam hal ini adalah misal perusahaan efek ya karena Oke. nanti kita singgung juga kalau gimana sih mau beli saham atau Nah, gimana boleh. tahap awalnya kan mungkin Iya. nanti kayak gitulah kita akan ke sana cuma kalau dulu ya dulu ini dalam waktunya maksudnya 10 atau 15 tahun yang lalu mungkin eh ya sebenarnya nggak cuma di saham sih di kehidupan in general ya karena sekarang kan emang era digital informasi itu sangat mudah didapat sangat Betul. bahkan kita ibaratnya kebanjiran informasi kan Too kalau much 10-15 information. too much information Ya. 10-15 tahun yang lalu mungkin kita PR-nya atau tantangannya kalau mau invest adalah kita kesulitan cari informasi, sumber informasi yang reliable, yang kita bisa pelajari gitu kan. Sekarang kebalikannya. Informasinya too much tadi, justru kita tantangannya adalah ngefilter mana informasi yang valid, mana yang benar dan mana Hmm, yang menyesatkan, yang hoax, yang ya semacam itu gitu kan. Nggak cuma di pasar saham kan, di ya kehidupan secara umum kayak gitu kan. betul. Nah, makanya eh, apa ya? Kalau untuk pemula ya mungkin konteksnya eh, menurut saya sih investasi itu personal ya, beneran personal gitu. Jadi kayak masing apa ya? Satu strategi itu nggak bisa misalnya strategi A itu works for me, Nggak tapi itu bisa, juga nggak belum bisa belum belum tentu tentu bisa works for you gitu. diimplementasikan di aku juga Betul karena gitu. masing-masing orang itu backgroundnya beda-beda kayak dia dari latar belakang kehidupannya beda apa pendidikannya apa sosial ekonominya pengetahuannya pengalamannya semua beda kan dan kemampuan belajarnya juga beda ya intinya setiap orang tuh fasenya beda lah ibaratnya dan tadi lagi faktor waktu itu tuh kunci kan dari dalam investasi Jam terbang ya, kayaknya perlu juga ya Mas jam jam terbang terbang. bisa betul jam terbang bisa tapi yang tadi saya maksud waktu itu adalah investasi itu sangat dipengaruhi oleh periode waktu jadi bisa aja misalnya satu orang yang sama misalnya Rere kamu masuk investasi di 2020 itu akan beda nanti dengan kamu misalnya mulai 5 tahun lebih awal atau 5 tahun lebih kemudian gitu karena dinamika pasarnya beda dan tadi waktunya itu beda Inflasi itu periodenya mempengaruhi juga nggak Mas? berpengaruh Hmm. tapi ini tadi maksudnya eh, waktunya atau periodenya itu ngaruh juga gitu menentukan Hmm. makanya balik ke yang tadi ya kalau untuk yang pemula gitu misalnya tadi balik ke yang itu ya investasi itu personal strateginya orang A belum tentu itu works untuk orang yang B gitu jadi ya tapi tetap aja semua orang tuh mulainya itu mestinya ya belajar hal yang sama basic-basicnya hal yang sama gitu misalnya ya minimal ngerti inilah membaca laporan Laporan keuangan keuangan betul bisa. misalnya standarnya itu kan terus ya Hmm. tapi sih menurut saya itu nggak harus background tertentu ya setiap orang By bisa sebenarnya paling by time aja lah by ya time gitu. betul sebenarnya yang paling penting menurut saya itu adalah mau belajar Hmm. apa ya Itu skill yang harus skill dimiliki lah betul ya kalau skillnya itu mau belajar kita mau berinvestasi gitu iya sebenarnya nggak cuma di investasi ya pada akhirnya di dalam hidup secara kan juga umum ya. secara umum cuma dalam Tapi konteks kalau ini untuk juga investasi kan banyak iya banget nih. Kayak aku masih banyak belajar tadi beberapa terms-terms baru dari iya Mas betul Bayu gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya keinginan untuk tahu gitu, terus kita nggak mau ngasah skill untuk membaca laporan keuangan, untuk menganalisa proyeksi keuangan setiap perusahaan, nah itu kan perlu juga kan ya Mas ya. iya ke yang tadi
basic yang harus dipelajari mungkin sama setiap orang tadi ya, kayak belajar laporan keuangan ya, baca berita, melihat perkembangan gitu Hmm. kan, perkembangan dunia bisnis makro kayak gitu kan. Karena memang pasar modal itu dinamis ya. Kayak tiap hari itu selalu ada perkembangan, selalu ada informasi baru, selalu ada Betul. update. Makanya kalau tadi mau invest ya sebenarnya justru menurut saya tadi ya balik lagi ke orang itu idealnya ya mau belajar dan apa ya, suka ngulik, curious gitu loh. Hmm. Kalau di saya ya tadi kan awalnya juga nggak kebayang bakalan nyemplung kan Berarti ke Mas Bayu orangnya kepoan ya, jadi kayak semoga kepo. keponya ke arah yang positif ya. Ya, maksudnya kayak Eh, curiosity-nya tuh tinggi, rasa ingin tahunya tinggi ya gitu. kayak suka belajar mungkin ya, terus juga yang saya suka itu adalah karena dengan di bidang ini tuh tadi ya dinamis, kayak kita bisa belajar banyak hal dan jadi ngerti banyak hal gitu loh. Jadi punya wawasan yang luas kayak gitu dan itu menarik sih menurut saya. Ya, jadi balik lagi ke tadi ya basicnya kalau memang tertarik di situ untuk mulai ya mungkin yang dipelajari sama basicnya untuk semua orang. Tapi nanti akan ke arah mana strateginya Hmm. ya kita sendiri yang ngembangin gitu ibaratnya. Misalnya Hmm. belajarnya sama ya tadi basicnya, tapi nanti kayak style investasinya itu mau yang gimana ya ibaratnya kayak kita yang nemuin sendiri gitu. Ternyata style aku yang kayak gini gitu. Karena bisa aja kita belajar dari siapa ya, Dari tokoh orang, tokoh A gitu dari ya yang dia sukses gitu kan. Kita nggak, belum tiru tentu strategi kita juga mirror itu belum tentu nggak kita bisa, sukses di nggak bisa. kita. Kita tiru strateginya 100% pun nggak bisa. Karena apa? Tadi periode waktunya udah beda pasti. Dia investasi misal di periode waktu tahun berapa gitu. 2000 misalnya. Kita tiru strateginya dia di tahun 2026, beda mungkin udah. Nggak akan sama. Makanya kayak tadi balik ke yang saya sebutin, investasi itu personal kayak kita belajar basicnya mungkin sama tapi nanti kita kembangin arahnya kayak yang mana, stylenya yang mana itu bisa kita sendiri yang nentuin itu Hmm. beda arah. Kalau ini Mas kayak aplikasinya lah atau Hmm, platform yang dulu awal-awal Mas Bayu gunakan untuk berinvestasi itu biasanya apa Mas? Kira-kira mau kalau mau investasi oke, saham, apakah reksadana tadi mungkin tadi di-mention, ya. Bibit atau Stockbit, boleh di-mention nggak sih? Ini berarti nyebut Boleh kan brand ya? boleh kan ya? Iya, Boleh ya? boleh. Oke. Eh, dulu kalau saya di awal invest itu platform kalau yang sekarang kan yang kekinian ya, pasti salah satunya Stockbit ya. Saya disclaimer saya dulu di Stockbit juga. Jadi kalau saya nyebutin Stockbit dan Bibit ya memang ya selain karena saya dulu di sana, saya menurut saya juga ini memang apa ya platform yang sangat user friendly gitu kan. Ini Hmm. disclaimer bukan bukan apa ya bukan mengendorse ya kita ya. Eh, Personal experience Personal aja. experience betul personal Oke. experience. Hmm. Kalau dulu beberapa tahun lalu kan ketika saya mulai investasi ya Stockbit dan Bibit, Ajaib atau yang lain-lain belum se-eksis kayak sekarang ya. Jadi dulu yang saya lihat ya eh, ini mungkin masuk ke yang tadi ya kayak kalau Mm-mm. Boleh misalnya diceritain juga iya aja Mas, kayak pas saya invest pertama kali aplikasinya apa? what to do-nya gitu kan. Iya, what to do-nya gitu, Sep. Tapi jangan di-mention perusahaannya. Ya Ya. kalau mau invest pasti pertama ya Pak harus sudah punya ini lah ya, rekening perbankan ya. Ujungnya Betul. pasti balik ke bank kan. Ya harus buka rekening efek dulu kan. Rekening efek itu ya Yes. rekening saham. Berarti di perusahaan efek kan. Perusahaan efek itu yang kayak gimana sih? Ya kebanyakan ya anak usahanya bank juga kayak misalnya Bank Mandiri ada Mandiri Sekuritas. Kayaknya mungkin familiar ya. Yes. BNI ya punya BNI Sekuritas, BRI punya BRI dan Reksa Sekuritas kayak gitu-gitu kan. Nah, kita buka rekeningnya di mereka. Nah, dulu saya karena pertimbangannya ya apa yang ada apa perusahaan sekuritas apa yang ada di daerah tempat saya gitu kan. Oh, Oh yang salah satu terdekat ya yang waktu itu. salah satu yang ada ya Mandiri misalnya Mansek kan. Ya udah saya awal pakai Mandiri Sekuritas kayak gitu. Cuma seiring waktu ya terus habis itu juga join ke Stockbit, saya juga baru tahu ternyata ada platform kayak gini ya yang balik lagi kayak yang tadi kalau 10-15 tahun yang lalu mungkin orang kesulitannya cari informasi gitu. Nah, Stockbit itu yang saya tahu sih memang ingin itu ya apa ya sejalan juga sih dengan tadi eh, apa sih kampanye bursa yuk nabung saham Mau mengajak lah ya. mengajak setiap orang apa ya sebanyak seluas-luasnya orang untuk invest. Nah, Stockbit juga membuka itu tadi apa ya akses informasi segala macam karena dulu kan ya ada asimetris kan antara orang yang bisa dapat info dengan
halayak yang pengen invest tapi kebentur infonya susah dapetnya gitu kan. Hmm. Nah, di Stockbit lah ibaratnya itu semua dikumpulin jadi agregator informasi, semua ada kayak berawal dari komunitas saham, habis itu jadi ada semua berita terkait saham ada juga. Oh, jadi komunitas saham tuh di situ saling sharing lah ya Betul, tentang informasi-informasi saham iya, gitu, kayak baca berita cuma di dalam grup gitu ya, komunitas. bayanginnya kayak medsos aja. Oh. Karena ibaratnya ya bayangin kayak medsos lah. Cuma ini khusus buat saham gitu. Jadi Hmm. Rere saya bisa bikin akun di situ terus kita bisa nulis. Wow. Kita bisa nulis, kita bisa Rekomendasi bisa nggak, Mas? bisa Kayak, aja. yang ini tuh lagi kayaknya oke nih gitu. Bisa, bisa. Tapi ya itu ya, karena sifatnya kayak medsos, kalau kamu nulis apa yang ya orang akan ngasih tanggapan yang beragam kan. Entah Hmm. itu agree atau disagree dengan yang kamu tulis. Ya, Iya, jatuhnya kayak sosial media lah ya. ya kayak sosial media. Dan dari situ Beda kita segmentasi aja. bisa belajar dari user yang memang dia udah berpengalaman di pasar modal dari berapa 20-an tahun mungkin yang udah Betul. sangat senior, udah punya pengalaman jam terbang. Tadi jam terbang ya. Itu mereka banyak yang punya akun di Stockbit itu di stream namanya. Mereka rajin nulis, kita bisa baca tulisan-tulisan mereka dari situ juga jadi belajar kan. Hmm. Jadi selain bisa belajar dari situ, dari Stockbit juga nyediain apa sih namanya? Modul ya, akademi namanya. Jadi buat teman-teman bisa belajar. Itu benar-benar modul buat basic Iya, atau gimana, Mas? iya mulai dari nol yang tanpa latar belakang sama sekali bisa belajar dari situ. Nanti diajar itu tadi yang soal eh, sama memang dia nggak cuma bahas spesifik saham tapi secara apa ya, secara umum dulu personal finance-nya ada tadi. Terus terkait dengan dasar-dasarnya kayak baca laporan keuangan, analisis fundamental, teknikal, kayak gitu ada semua. Terus sampai analisis ke sektor tertentu misalnya juga ada. Jadi bisa buat belajar, tadi bisa buat apa ya, bisa buat transaksi juga. Oh, balik ke yang tadi ya. Awalnya pakai Mansek, tapi ketika join di Stockbit jadi tahu oh, ternyata ada tools kayak gini gitu kan. Semuanya Iya, dirangkumin. Misalnya tadi kita mau lihat apa data laporan keuangan, itu nggak harus bukain satu persatu. nggak harus baca Iya, udah. IHSG ya satu-satu gitu ya. Iya, misalnya laporan keuangannya apa ya, Bank Sentral Asia misal. Hmm. Itu kita nggak harus bukain satu persatu tahun 2025, 2024. Udah ada di satu Satu fiturnya, fitur iya. yang sama gitu, Iya, tinggal tinggal di kita look baca. up aja Iya, gitu mau ya. per kuartal, mau per tahun, mau ngeliat growth-nya, mau ngeliat margin-nya itu bisa ada semua kayak. Jadi kayak sekarang itu kalau orang mau mulai sebenarnya jauh lebih mudah gitu. Yang penting udah ada fondasi tadi lah ya, Iya Mas. betul. Tapi awal-awal Mas Bayu udah punya fondasi itu belum? Pas di saat main saham gitu, investasi, apakah Mas Bayu udah punya fondasi, ketiga fondasi yang tadi disebutin? Dua ya, Hmm. kayak emergency fund sama dana proteksi. Itu Mas Bayu kira-kira udah secured belum pas memulai investasi? Nah, balik ke yang tadi ya. Itu kan itu kan kalau yang idealnya ya. Mulai detail nih. Itu kalau idealnya kan. Ya saya sendiri memang nggak ideal. Saya Nah, nggak langsung mulainya beneran step by step. Oh harus secure yang yang harus udah eh berapa persen tabungannya iya gitu. betul. eh Tadi ya orang beda-beda dan itu kan tadi yang idealnya kan. Mm-mm. Tapi banyak juga yang ya kalau dari saya sih yang saya lihat itu bagian dari proses belajar ya. Jadi awalnya memang eh, masuk ke investment, terus abis itu baru kayak ngeliat ke belakangnya, oh iya mestinya itu Harusnya stepnya kemarin harusnya nabung dulu gini dulu, kayak gitu. gitu. Tapi ada juga kebalikan orang yang mungkin Tapi dia banyak invest apa? banyak juga yang Ya, memulai dengan starting from zero, dengan mengandalkan gaji aja gitu. Sebenarnya aku lihat sih di sosmed juga banyak iya gitu. banyak makanya kan. Tapi sebenarnya salah gitu. Idealnya kita harus punya fondasi tabungan dulu lah ya. Gitu. Tapi Iya, kalau tadi kan udah diceritain tuh kayak teknisnya di mana dulu Mas Bayu apa ya, gain knowledge lah mengenai apa namanya, basic terms mengenai saham, fiturnya apa aja, platformnya hmm, juga berdasarkan personal experience dari perusahaan sebelumnya. Tapi di situ ada, ya sebenarnya kalau ngobrol sama Mas Bayu lumayan subjektif sih, karena Mas Bayu kan orangnya suka belajar gitu. Buat orang-orang yang nggak suka belajar kayak aku oh ya, gitu, kayak sebenarnya kira-kira
menurut Mas Bayu tantangannya apa apa sih gitu selama Mas Bayu mempelajari pasar saham dan dunia investasi ini gitu, either itu secara personal atau eksternal, tantangannya apa sih Mas untuk Tantangannya, saham ini? hmm, tantangannya mungkin ini ya, karena balik ke yang tadi, Mm-mm. sebenarnya, Rugi kah gitu atau apa? Rugi waktu? Rugi- oh iya ya, benar ya. Sebenarnya sih kita nggak harus ini ya, nggak harus aktif ngelola sendiri gitu loh. Kalau ya misalnya kalau kita investasi langsung, oh kalau tadi contohnya saya kan, sebenarnya awalnya mulai dari reksadana kan. Di reksadana itu sebenarnya kita ya, eh, apa ya, reksadana itu kan produk yang dikelola oleh manajer investasi. Mm-mm. Nah, manajer investasi itu memang mereka profesional yang kerjanya ngelola dana gitu. Nah, salah satu manfaatnya adalah ya buat tipikal orang atau investor yang mungkin dia nggak punya waktu, nggak sempet Nggak untuk sempat ngeliatin untuk, market, ya, nggak sempet apa ya, ya terutama misalnya nggak punya waktu untuk ngeliatin market, sibuk di aktivitasnya yang utama, tapi mau invest nih, mm-mm. ya udah bisa aja belinya Itu reksadana. reksadana, ya Oh, karena oke. dikelola oleh profesional, diatur, di apa ada regulasinya dan ya Udah certified juga ya ya by harus ada izin OJK ya. OJK segala macam Mm, dan izin dia itu OJK. dikelola oleh manajer investasi dan biasanya modal awalnya juga sama, terjangkau dan terjangkau kan dan pilihannya ada banyak. Ini ya misal salah satu yang paling basic misal yang sering di kalau misalnya kita belajar awal awal ya terkait investasi pasti ini kan tadi ya untuk mengelola risiko kan tadi ada potensi apa return tapi ada potensi risknya juga kan Oh risk and ya. return itu kan salah satu cara mengelola risikonya gimana ya jangan tempatinnya di satu instrumen kan misal makanya itu ada istilah diversifikasi jadi Diversifikasi itu iya apa tuh Mas? diversify jadi nggak cuma nempatin di satu aset kelas atau di satu misal gini kamu punya dana berapa ya? Misal berapa? Misalkan Misal berapa? dana aku, tabungan aku untuk invest 10 juta. Misalnya ada 10 juta. Nah, itu kan eh ya ini balik lagi ke yang tadi ya. Sebenarnya itu personal strategi orang beda-beda. Cuma untuk tadi ya dasarnya ya disarankan untuk diversifikasi tadi supaya kan risiko itu tadi masing-masing aset kelas punya risikonya beda, jangka waktunya atau time horizonnya beda. Jadi untuk mengelola risiko yang beda-beda tadi itu dilakukan diversifikasi. Jadi misal kamu 10 tadi kamu bagi ini sesuai ini ya profil risiko ya balik lagi ke basicnya ya jadi idealnya tuh tadi kamu selain mulainya tuh di awal kamu belajar harus mau belajar kamu juga perlu mengenali dirimu sendiri gitu Oke. tadi mengenali diri sendiri itu apa dari tujuannya dulu kan kamu punya tujuan kenapa sih kamu emang mau invest mau buat apa tujuannya harus spesifik Dana kan pensiun. ya harus spesifik untuk dana pensiun dibutuhkannya kapan jumlahnya berapa harus detail spesifik kan nah terus itu kamu perlu mengenali diri sendiri itu ini kenal profil risikomu gitu. Jadi setiap orang itu tadi ya dengan latar belakang yang berbeda punya profil risiko yang beda. Kayak profil risiko itu apa sih? Jadi profil risiko itu kayak sederhananya kamu seberapa nyaman dengan potensi karena kan kalau invest itu siapa yang jamin invest itu akan untung? Berarti Nggak ada. harus kita menggunakan uang dari untuk investasi itu Uang dingin. dengan uang dingin Betul, ya, uang dengan dingin. kayak udah punya mentality kalau kita siap itu dari 10 juta aku invest itu bisa aja hilang gitu aja. Betul, bisa aja. Tapi ini ya, kalau misalnya dari awal prosesnya udah benar, analisisnya udah benar ya, ya menurut saya sih itu nggak akan Nggak hilang mungkin ya, nol cuma itu iya maksudnya kita harus udah ada punya, betul nggak bisa pakai semata-mata pakai gaji kita gitu, nggak bisa kan oh Mas. enggak sebenarnya bisa aja jadi kan misalnya dari gaji itu kan dialokasikan ada misalnya di kalau di financial planning ada budgetingnya kan dari Mm. gaji kamu sekian Nah itu nanti gimana tuh Mas iya kalau financial planning budgeting dari gaji juga boleh oh boleh dijelasin Mas? sebenarnya ngomongin ini tuh seru ya dan Iya. bisa banyak bisa luas bisa seru gitu Hmm. misalnya ke budgeting ya jadi misal dari gaji Misalkan gaji 10 juta misal gitu. 10 misal 10 itu sebenarnya sih kalau di financial planning itu ada patokannya tapi itu enggak Yang 30, 50, 20 itu bukan sih? betul hal yang kayak gitu itu juga ada variasi-variasinya menurut saya itu sebagai acuan tapi nggak bisa apa ya nggak bisa diterapin plek ke setiap orang karena orang beda-beda kayak bisa aja ada orang yang kebutuhannya itu sebenarnya nggak cukup nggak bisa kalau dibaginya kayak gitu tapi ya menurut saya daripada dibaginya per numbersnya 10 harus ini 20 harus ini kayak apa enggak
lebih ke ini aja posnya. Idealnya ya kita dari income tadi Dari income ada kita kan kalau di apa ya di ajaran agama ya misalnya kan ada kalau di Muslim ada zakat namanya kan zakat harta zakat penghasilan dua fitrah. setengah persen. Kalau di yang agama apa Kristen atau Katolik kan setahu saya juga ada persepuluhan gitu-gitu kan. Nah idealnya itu pertama kita sisihkan dulu untuk itulah Untuk ya untuk dana iya sosial atau dana sosial. berbagi gitu-gitu kan. Terus nanti ada baru ada disisihkannya untuk investasi gitu kan. Ya tergantung tujuan tadi buat apa kan. Oh yang buat tadi misalnya buat kayaknya buat pensiun atau apa. Nanti baru udah disisihkan itu barulah buat memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu kan. Ya untuk konsumsi yang lain yang macam-macam gitu sesuai kebutuhan. Jadi harus disisihkan dulu. Itu ya gambaran apa ya gambaran singkatnya budgetingnya gitu kan. Terus tadi balik ke Budgeting untuk jadi eh, kita gimana nih caranya kan sebelum sebelum mau invest kan harus punya dana dulu nih, iya. dana tabungan. Oh iya, Nah, tapi cara kita mengumpulkan dana tabungan itu budgeting itu seperti apa? Kayak gitu. iya benar. Berarti kan tadi sebenarnya kan dari cash flow kan dari income itu Ya, dikelola tadi dialokasikan sekian untuk tadi ya berbagi, sekian untuk invest dan nabung sesuai tujuannya dan sekian untuk konsumsi kan ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, yang untuk invest tadi itu ya ya benar sebenarnya ya nggak salah memang invest itu ya dari apa ya dari penghasilan memang seharusnya ada yang disisihkan ke situ kan. Eh tadi balik ke tapi kalau dari Mas Bayu sendiri, ya pernah nggak kayak benar-benar menggunakan seluruh uangnya untuk berinvestasi gitu? Kayak dari pengalaman sendiri gitu. Atau enggak pernah sih. nggak melihat fenomena kayak dari either itu teman dari komunitas lain, dia bener-bener saking lagi kepo bangetnya sama investasi, dia ya udah langsung tanpa ada fondasi apa-apa, dia langsung main saham aja gitu pakai full salary dia atau pendapatan mereka. Dan tanggapan Mas Bayu terhadap orang seperti itu apa kira-kira? Sebenarnya ini pernah kejadian real ya. Oke, okay. Jadi tadi kan tapi ini bukan di perseorangan. Ini di apa ya kayak tren secara umum lah. Ada kalanya ya ketika Covid. Jadi ketika Covid kan ya banyak orang di rumah aja nggak boleh keluar kemana-mana dan Betul. mohon maaf juga mungkin ya lumayan banyak ya yang kena layoff dari pekerjaannya segala macam. Jadi di saat Covid itu malah jumlah investor pasar modal kita khususnya juga di investor saham itu naik drastis karena emang orang jadi banyak terjun ke situ gitu. Hmm, Cuma sayangnya adalah apa ya kenaikan signifikan jumlah investor tadi itu tuh nggak dibarengi atau diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai yang cukup iya bahkan sebenarnya betul. sampai sekarang itu literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih Masih rendah. agak iya masih agak rendah. Itu kan tadi ada kita sempat ini ya bahas kalau industri jasa keuangan itu ada sub-subnya kan. Ada perbankan, ada asuransi dan lain-lain pasar modal. Yang paling tinggi literasinya kan sebenarnya di perbankan. Untuk yang lain itu masih rendah sebenarnya literasinya. Hmm. Jadi ibaratnya orang tanpa punya bekal yang cukup nyemplung gitu ke pasar modal dan ikut-ikutan FOMO. Jadi di masa Covid tadi ya balik yang tadi banyak orang masuk ke pasar saham, pasar modal mungkin apa ya pondasinya Masih kurang, ya kurang, pengalamannya kurang, pengalamannya juga rendah, literasi iya keuangannya juga rendah. Jadi, dan diperparah dengan sekarang era medsos mereka mungkin baca tadi ya balik ke yang tadi mungkin banjir informasi saking gampangnya dapat informasi cuma sekarang tantangannya kan justru ngefilter informasi yang benar yang valid kan. Nah kasusnya adalah waktu di awal COVID ketika belum ada atau masih di awal ya di awal-awal ini vaksinasi segala macam itu kan awal-awal ya yang COVID-19 lah iya ya. COVID-19 yang mulai ada vaksinasi segala macam itu kan dulu skemanya melalui ini kan BUMN farmasi kan nggak usah nyebut brandnya kita sebut BUMN farmasi kan. Ya, Nah ya itu ada digoreng lah rumornya kayak oh ya nanti berarti kalau kayak gitu mereka akan kinerjanya bagus segala macam dapat dari ini kan dari vaksinasi itu segala macam itu sahamnya terbang saham-saham farmasi itu dan orang banyak terbang tuh maksudnya dalam naik artian naik. naik dengan Oh, apa ya dengan kencang naik tinggi lah ibaratnya oke. secara secara dalam Berarti waktu singkat capital naik gain tuh.
Belum Enggak, tentu. belum tentu ya. Bukan Kan ya. kita So tahu. POV-nya dari orang yang baru mau beli saham kan. Oke. Dari orang baru Eh, nyemplung ke market, ada COVID, terus ada berita itu tadi soal vaksinasi, di isunya digoreng kalau ini akan benefit perusahaan ini farmasi BUMN misalnya. Saham-sahamnya pada naik tinggi dalam waktu singkat, orang tergiur untuk beli di situ dan balik ke yang tadi ya soal apa menanamkan keseluruhan income atau income. apanya tadi ya di situ Iya. ya kejadian orang mungkin didorong sama ini ya, FOMO-nya Karena ini juga kali ya, apa ada sebuah fenomena fenomena yang mungkin mereka juga ya lagi terimpact dengan layoff juga betul jadi dari kayak mungkin lapangan pekerjaan juga lagi ya sulit, cari apa ya cari sumber yang lain keuntungannya ya atau sumber income-nya dari hal-hal yang eh, tidak baik lah nah gitu. ini berkaitan dengan tadi kan kita sempat sebutin apa ya soal sebenarnya lebih ke kenali dirimu sendiri juga kan secara psikologis. Jadi secara umum tuh ada dua tuh psikologi yang harus dikendalikan Oke, dalam invest. Fear and greed misalnya. fear and Greed, greed. takut dan tamak. Oke, Nah kalau dalam kasus yang ini mungkin orang lebih kurang bisa mengendalikan sisi tamaknya kayak ngelihat, oh kok saham ini naik tinggi banget nih, menarik nih gitu kan. Jadi dia all in. Ini kejadian saya baca-baca di media, mungkin teman-teman juga bisa baca sampai apa ya? Ada yang menggadaikan surat tanah surat misalnya, rumahnya. ya kepemilikan propertinya, ada yang gadain mobil, ada yang dana buat apa ya? Pendidikan anak dicemplungin ke tadi itu, tapi belinya di pucuk ya istilahnya. Belinya di Wah, pucuk itu itu jatuhnya ketika udah kasus lah ya, Mas. Kalau ketika kayak gitu, iya belinya di harga yang tinggi banget di pucuk, tapi habis itu sahamnya turun, langsung wah, anjlok dan mohon rugi. maaf, iya ruginya besar dan mohon maaf ada sampai yang mengakhiri hidup saking putus asanya kayak gitu karena Jadi parah harus kan bisa makanya bisa diperhatikan tuh teman-teman Ultranians atau penonton yang mau berinvestasi atau menabung atau apapun itu, ya kita udah punya mentality yang kuat dulu dan iya jangan serakah juga dan kita harus tahu porsinya secara bijak lah ya. betul Oke, thank you banget nih Mas Bayu, udah kita seru banget sebenarnya ceritanya iya sampai banyak banget durasinya panjang. Mungkin iya pertanyaan terakhir lah oke gitu dari semua pengalaman Mas Bayu tadi, kira-kira insight atau prinsip utama Mas Bayu yang pegang dalam berinvestasi itu apa sih gitu? oke mungkin ini juga sekaligus jadi apa ya ringkasan obrolan kita dari tadi ya Ya, ya terutama untuk teman-teman yang baru mau mulai terjun ke pasar modal ya jangan takut untuk memulai oh karena tadi ya faktor pentingnya itu adalah waktu justru waktu. ya waktu saya sebenarnya ya mulai invest nggak terlambat karena bisa dibilang ya masih cukup awal lah udah dapat kesadaran Oke, kan belum terlambat lah ya berarti di iya umur 20 tahun ini emang kita harus banyak mencoba ya, betul Mas. lah justru kamu justru akan menyesal kalau udah sampai umur berapa nggak coba Oke. gimana ya saya berani jamin bukan berani jamin aduh kayak kesannya ini Berarti saya yang penting hmm, mencoba, ya terus belajar dan apa, Mas? lebih lebih baik itu mulai sedini mungkin. Oke. Jadi kamu punya jangka waktu yang panjang untuk belajar, untuk apa ya, untuk dananya tadi itu berkembang ya, karena saya makin panjang waktunya. Karena kalau misalnya kamu mulai sedini mungkin, kamu sempat ngalamin loss atau apa, rugi atau apa, nggak apa itu proses pembelajaran. Belum. Daripada kamu nggak mulai dan udah ke depan di usia berapa baru sadar atau malah nggak sadar sama sekali itu menurut saya jauh lebih rugi kalau nggak mulai nggak melakukan sama sekali gitu. Jadi ya kuncinya mulai sedini mungkin. Terus juga pastikan belajar dulu, pasti harus siapin bekal dulu lah, harus punya bekal knowledge dulu karena market itu bisa bisa galak banget, kejam banget ke orang yang asal nyemplung aja kayak tadi contoh yang kita sebutin itu ya, Betul. yang nyemplung apa masuk sembarangan Yang FOMO. mengorbankan Iya, segala asetnya. iya jadi harus masuk dan punya pondasi dulu, punya bekal dulu. Oke. Terus ya tadi ada step by stepnya, punya dana dingin dan gak asal masukin semua
dan harus punya tadi ya, ada ininya, intinya ada financial planningnya lah gitu kan. Hmm. Nggak langsung loncat ke investasi dan dicemplungin semua dan asal beli gitu ibaratnya. Oke, berarti itu Banyak. ya tips Tapi and kurang trick lebih kayak buat gitu dulu lah. teman-teman pemula yang mau belajar tentang investasi. Tips and trick dari Mas Bayu adalah kita punya keinginan mau belajar, terus kita mulai aja dulu dan kita harus berusaha untuk spend atau berinvestasi secara wisely. Betul. Oke, itu dia pembahasan kita di Ultra Unbox kali ini. Makasih banyak Mas Bayu udah join. Ya, Terima sama-sama. kasih. Thank you. Itu dia pembahasan kita di episode kedua Ultra Unbox kali ini. Terima kasih teman-teman Ultranian dan penonton udah join dan dengerin insight kita. Semoga bisa memberikan banyak insight dan informatif buat teman-teman Ultranian. Ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kami di Ultra Voucher di YouTube dan juga follow at Ultra Voucher Official di Instagram kami. See you Ultranian! Bye. Thank you.